Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Fahru Roja, NPM 18702.059. Akan sedikit mempresentasikan tentang isolator dan bunsin. Yang pertama yaitu fungsi isolator. Fungsinya yaitu salah satu sebagai pendukung konduktor atau sekaligus memisahkan konduktor bertegangan dengan konduktor non tegangan. Nah, isolator ini dapat dijumpai di jaringan distribusi hantar udara, gardu induk, dan panel pembagi daya. Pada jaringan distribusi hantar udara terdapat pada penggantung atau penopang konduktor. Pada gardu induk digunakan untuk pendukung saklar pemisah, pendukung konduktor, penghubung, dan penggantung rel daya. Kalau pada panel pembagi daya itu sering dijumpai di rel dan rel dipisahkan udara, sedangkan rel dengan kerangka pendukung dipisahkan dengan isolator. Yang selanjutnya adalah konstruksi isolator. Untuk tegangan menengah umumnya terbuat dari bahan prosplane, gelas, dan komposit. Dan kap fittingnya yaitu terbuat dari tuang atau baja. Untuk arus tinggi terbuat dari non magnetisasi, dan cara merekatkan kap dan fitting ke bahan elektrik itu akan mempengaruhi kekuatan mekanis isolator. Selanjutnya ada persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam merancang isolator. Yang pertama, setiap lubang pada bahan isolasi harus memiliki sumbu yang sejajar dengan sumbu memanjang atau gerak isolator. Lubang dibuat temperatur penetapan isolator. Terus yang kedua, tidak memiliki lekukan dan tidak memiliki lekukan yang runcing agar isolator tidak terjadi medan elektrik yang tinggi. Yang ketiga, permukaan isolator harus licin dan bebas dari partikel-partikel runcing. Yang keempat, untuk menghindari terjadinya peluahan, maka isolator tidak boleh mengandung rongga udara. Tidak ada resiko meledak dan pecah. Terus yang kelima, dimensi sirip dan jarak rambat diatur sedemikian sehingga isolator mudah dibersihkan. Pembersihan dimaksud untuk pembersihan secara alami oleh hujan atau pembersihan rutin. Kedua pembersihan tersebut adalah rangka membuang bahan polutan yang menempel pada isolator tersebut. Yang keenam adalah jarak rambat isolator yang harus diperbesar. Jika isolator dipasang pada kawasan yang dihuni banyak burung, yang selanjutnya adalah parameter isolator. Parameter geometris untuk isolator adalah suatu besaran yang membedakan profil satu isolator dengan isolator lainnya. Parameter-parameter yang membedakan suatu isolator dengan isolator lainnya adalah yang pertama adalah jarak minimum antar sirip. Jarak minimum antar sirip ini perlu ditimbangkan dua sirip berdekatan, tidak dapat dijembatani oleh air hujan. Yang kedua adalah perbandingan jarak antara sirip dengan rentan sirip. Perbandingan ini menentukan pencucian secara alami. Yang ketiga adalah perbandingan jarak rambat antar jarak bebas. Perbandingan ini dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya hubungan singkat lokal. Nilainya tidak lebih rendah daripada 5. Sirip selang-seling. Parameter ini dipertimbangkan jika ada dua ukuran diameter sirip yang letaknya berselang-seling. Yang keempat yaitu kemiringan sirip. Kemiringan sirip perlu dipertimbangkan karena hal ini menyangkut sifat pencucian isolator sendiri. Yang keenam adalah faktor jarak rambat. Parameter ini diperlukan jika isolator terdiri dari gabungan beberapa unit isolator.
Yang selanjutnya adalah jenis-jenis isolator hantar udara. Isolator hantar udara itu ada dua ya. Yang pertama adalah isolator pendukung dan yang kedua adalah isolator gantung. Yang pertama adalah isolator pendukung. Isolator pendukung yaitu ada 3 jenis. Yang pertama adalah isolator pin. Isolator pin biasanya digunakan di jaringan distribusi hantar udara dengan tegangan menengah dan dipasang pada palang tiang tanpa tekuk. Digunakan untuk tiang yang mengalami beban tekuk. Isolator ini dipasang pada tiang ganda. Yang kedua yaitu terus isolator piring untuk jaringan hantar udara tegangan tinggi digunakan atau dipasang di tiang akhir dan tiang sambungan. Yang selanjutnya adalah bahan dielectric isolator. Yang pertama adalah bahan porselen. Bahan porselen ini memiliki kelebihan, yaitu kekuatan dielectricnya yang tinggi. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang keempat, baik jika memikul beban tekanan. Dan kekurangannya adalah buruk jika memikul beban tekuk. Terus yang kedua, semakin buruk jika memikul beban tarikan. Yang keempat, bahannya berat. Yang kelima, mudah pecah. Yang keenam, kemampuan menahan berkurang karena polutan. Terus bahan yang kedua adalah bahan gelas. Bahan gelas mempunyai kelebihan lebih murah. Terus karakteristiknya juga tidak beda jauh dengan bahan porselen. Terus kekurangannya yaitu berat, mudah pecah, kemampuan menahan berkurang karena polutan. Kekuatan bahan dari gelas ini tergantung pada komposisi kimiawinya. Yang ketiga yaitu bahan komposit. Bahan komposit ini bahan utamanya yaitu kertas atau karet silikon. Kelebihannya yaitu bahannya ringan. Yang kedua itu tidak mudah pecah. Yang keempat, kemampuan menahan polutannya itu bagus. Terus kelebihan lainnya dari bahan komposit ini, yang pertama ringan karena rapat masanya lebih rendah daripada isolator porselen atau gelas. Yang kedua, pembuatannya lebih mudah. Yang ketiga, tidak ada rongga udara sehingga tidak terjadi peluahan sebagai di dalam bahan isolator komposit. Yang keempat, untuk memperoleh jarak rambat yang panjang. Yang kelima, tekanan karena angin terhadap isolator lebih rendah karena sirip-siripnya tipis. Yang keenam, karena bentuknya yang sederhana dan bobotnya ringan, maka mudah membawa dan memasangnya. Yang ketujuh, permukaan syuruk memiliki sifat menolak air, sehingga polutan yang terbawa air tidak menempel di permukaan isolator. Yang kedelapan, yaitu karena polutan tidak menempel pada permukaan isolator, maka tegangan yang lewat denyar tidak menurunkan karena polusi. Dengan kata lain, isolator komposit cocok dipasang pada daerah yang berbobot polusinya berat. Yang kesembilan yaitu tingkat ketahanan dan tegangan hendak dinaiki. Cukup mengganti sarungnya dengan sarung yang jarak rambatnya lebih panjang. Terus kelemahan dari bahan isolator komposit ini itu yang pertama yaitu harga material dasar untuk pembuatan komposit itu mahal. Yang kedua, kekuatan mekanisnya lebih rendah. Yang ketiga, kurang terpadu karena ditemukan beberapa antarmuka.
Yang keempat, penuaannya lebih cepat karena menimbulkan kerusakan pada permukaan isolator akibat reaksi suatu unsur kimia pada permukaan isolator. Yang kelima, tidak cocok bahan antar muka yang digunakan dapat menimbulkan kondisi atau berkawat. Yang selanjutnya adalah karakteristik elektrik isolator. Isolator dan udara membentuk suatu sistem isolasi yang berfungsi untuk mengisolir suatu konduktor bertegangan dengan kerangka penyangga yang dibumikan sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir di konduktor tersebut ke tanah. Spesifikasi suatu komposit isolator. Yang pertama adalah tegangan nominal, satuannya adalah kilovolt, besarannya adalah 126. Yang kedua adalah panjang keseluruhan, satuannya adalah milimeter dan besarannya adalah 1300. Yang ketiga adalah panjang efektif, satuannya adalah milimeter dan besarannya adalah 1100. Jumlah sirip, besarannya adalah 23. Diameter sirip besar, satuannya adalah milimeter dan besarannya adalah 192. Diameter sirip kecil, satuannya adalah milimeter dan besarannya adalah 140. Terus jarak antar sirip berdiameter sama, satuannya adalah milimeter dan besarannya adalah 51. Selanjutnya adalah jarak rambat permukaan, satuannya milimeter dan besarannya 3100. Selanjutnya adalah bobot, satuannya adalah kilogram dan besarannya adalah 16. Tegangan selanjutnya adalah tegangan lewat denyar frekuensi daya, satuannya adalah kilovolt, besarannya adalah 18,5. Selanjutnya adalah tegangan lewat denyar impuls petir, satuannya adalah kilovolt, besarannya adalah 550. Selanjutnya adalah yang terakhir, kekuatan lentur beban mekanis, satuannya adalah kilonewton, besarannya adalah 10. Sedikit penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.